beranggapan bahwa mencari mustahil yang sesuai dengan batasan fikih, khususnya fakir dan miskin, di zaman sekarang adalah sulit. Padahal masih banyak sekali orang yang kurang sejahtera kehidupannya, walaupun dalam batasan fikih mereka tidak masuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Dengan alasan di atas, ditambah kekhawatiran salah sasaran dalam menentukan mustahil, maka mereka melakukan rekayasa. Dalam prakteknya mereka menunjuk orang yang benar-benar fakir atau miskin untuk menerima zakat, yang mana zakat tersebut berstatus sebagai hak miliknya dari para muzaki. Setelah terkumpul, maka dalam pentasarufan harta tersebut menjadi bebas kepada siapa saja dan untuk kepentingan apa saja. Dikarenakan harta tersebut sudah bukan harta zakat lagi, melainkan harta milik orang yang ditunjuk tersebut. Diberikan catatan satu antara panitia atau amil zakat dan orang yang telah ditunjuk untuk menerima zakat sudah ada kesepakatan bahwa zakat yang terkumpul akan dibagikan lagi kepada orang-orang ataupun kepentingan-kepentingan yang telah ditentukan oleh panitia atau amil zakat. Catatan kedua, ta'rif fakir atau miskin adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan, atau punya harta atau pekerjaan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib dinafkahinya dari segi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Jika kekurangannya lebih dari 50%, maka disebut fakir. Jika kekurangannya di bawah 50%, maka disebut miskin. Dari kitab At-Thariqah Syar'iyah juz 1 halaman 423. Deskripsi dan catatan. Wonten permasalahan apa boten? Jagal apa boten kaitan deskripsi dan catatan? Boten nggih. Wong pun dhewe aku dangu nggih boten enten sing jagal iki kok kanggo jawabane. Selanjutnya soal 1. Mohon penjelasan secara detail dari takrif fakir miskin di atas meliputi A. Harta apa sajakah yang harus dihitung untuk menentukan status fakir miskin? Monggo kita bahas satu dulu ini A. Harta apa sajakah yang harus dihitung untuk menentukan status fakir miskin? Ingkang jawab rumiyin, monggo. Harta apa yang dihitung untuk menentukan status fakir miskin? Lek saged lingkune pojok maksud kula. Pojok keri. Nah, sering boten enten ya pojok. Lorok putih kuat lorok. Monggo semoga sinten mawon. Harta apa sajakah yang dihitung untuk menentukan status fakir dan miskin? Monggo. Harta milik sendiri, oke. Ya mesti. Ya mesti. Terus lintune wonten boten? Monggo iki berarti teko Purworejo. Makasih Om Nonton. Ayo ulas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator sudah memberikan waktu pada kami. Bahwasanya soalnya Harta apa sajakah
harta apa sajakah yang harus dihitung untuk menentukan status fakir atau miskin? Dari takrif miskin itu sebelum kita sudah jelas, sebenarnya orang yang tidak punya harta dan pekerjaan, atau punya harta ataupun pekerjaan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib dinafkahinya. Jadi kalau orang fakir, orang miskin itu sebenarnya satu hari itu butuhnya, kalau dikatakan kan contoh-contohnya seperti butuhnya 10 tapi cuma mempunyai 8. Terus butuhnya duit 1.000 lah sedih. Tapi nyatanya kerja mau itu duit 10 mulai bukan hotel. Ini kan pun kategori tak deh, apa miskin. Ada. Nanti kan tarif-tarif bagi miskin ini kan masih meluas. Dalam arti gini. Nanti kalau orang itu ahli kasbu berarti dia nyambut gawe. Itu kan sing diukur miskin tidaknya, fakir tidaknya kan kifayati jauhin dijauhin. Kalau ini sedino iki dia ora iso nyukupi butuh 1.000 kok ternyata satu hari ini tidak bisa mencukupi, berarti hari ini halan ini berarti dia dikatakan miskin. Anggota terus tarif. Kalau bagi orang kalau tidak mempunyai pekerjaan berarti mau nganggur ini. Nah, itu dilihat dari fakir miskinnya gimana? Ya, dilihatnya itu jadi harta keseluruhannya dia itu dikumpulkan atau diuangkan lah, kenapa dikumpulkan semuanya. Kalau harta semua itu bisa mencukupi dalam umur ghalibnya, kalau umatnya Nabi Muhammad kan 63 atau 62, ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 60. Nah, yaitu contohnya apa lah, puluhan kan umurnya sampai saat ini kita 30 lah. Berarti umur 30 ini mau di umur ghalib kan ya kantun garet 30 loro telu niku. Ya umpam butuh puluhan itu sedina niku 50. Nanti kula saulan kudu ngentone duit 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ya setahun 18 juta. Karena satu tahun kan 365 hari. Ini yang ada 32 tahun, berarti kudu duit 650 juta. Dan ternyata umur ghalibku ini duitku tak kuwabeh, sak mobilku, sak rotiku, sebab tidak kumpul, ternyata tidak ada uang seperti itu. Nah, ini berarti saya termasuk kategori miskin. Ini kalau bagi orang yang lakasbah. Nah, kalau yang menyauti jadi balik ada. Karena tiang itu kan ketriane kebutuhan kan uang ketiga. Dalam bahasa Indonesia ini wonten ingkang pertama niku primer. Nggih. Sareng iki. Ingkang kalih napa? Sekunder. Ingkang nomor 3 niku tersier. Ada. Tersier. Lah ini belum selesai. Primer niku kebutuhan ingkang wajib pokok. Andai kan kita tidak menggunakan, ada yang kita tidak terpenuhi dari primer ini kayak kebingungan. Jadi cara adilan di rumah tilang nilu lah, enak apa? Arep mangkene tanggane iku snack. Wis gak penak apa. Terus panganan itu masuk primer. Lalu ingkang sekunder itu adalah kebutuhan yang membuat kita mudah untuk mendapatkan primer. Caranya apa ya? Hanya sekedar membantu. Tandanya ADW tanpa ada sekunder, ini ya bisa hidup. Contohnya ADW nih ngomah itu mana kursi, itu kursi sekunder. Lihat tamu bisa lungguh. Contohnya nih aku termasuk meski nombor ya, kemarin radio tiga ya, radio meja, aku tuh itu lagi nak. Aduh, sekunder, niku. Jadi sekunder itu adalah ya penamo
sesuatu yang dapat memudahkan kita menuju ke primer. Lalu yang ketiga itu tersier. Tersier berarti orang yang mengikuti gaya hidup artis apa nah itu termasuk tersier. Saya kira dari pertanyaan yang A ini ya, apa saja yang harus dihitung untuk menentukan status fikir dan fakir dan miskin ya. Saya kira itu ya dari harta dari harta kalau bagi orang yang tidak bekerja ya, itu nanti ya ke harta ke sekunder atau tersier itu. Ya sekiranya kalau contohkan tadi kalau kita punya kebun lah, kebun sawah itu, nah itu kita bisa menjual apa yang ada di dalam kebun ini. Itu bisa menentukan kita fakir atau miskinnya. Itu di situ juga bisa. Akhirnya di kebun, akhirnya wayai kebutuhan anak-anakku, atau apa jenenge kebutuhan anak-anakku. Iki wayai sekolah, wayai bayar, wayai tuku susu. Nah iku iso delok aku fakir atau miskinnya iso kayak iki patarepe apa ngarani idul fitri atau menjelang zakat iki wajib dibagi ora ya. Nah, ketika dihitung pada lahan kebun ini mau ternyata dihitung bisa mencukupi umur ghaib, berarti dia kategori ghani. Kalau tidak mencukupi, berarti dia kategori miskin. Itu kalau umur ghaib. Itu mungkin dari sini. Terus berarti intinya harta apa saja yang harus dihitung untuk ya harta sekunder atau tersier ini gitu. Kalau harta primer ya jelas tidak lah. Jadi selebihnya dari harta primer inilah yang wajib dihitung. Mungkin bisa dipahami. Berarti intinya menurut jenengan yang menentukan ini fakir atau tidak ya itu ya selain kebutuhan pokoknya. Iya, pokoknya setelah kita terpenuhi dari kebutuhan pokok, nah sisanya itulah namanya bisa dikatakan kita itu miskin tidak. Oke, itu termasuk miskin. Menurut dia masih nggak terlalu. Mau tuh bang ya, oke kita sudah newon. Berikut itu, mencegah ya. Oke, baru disuruh mau mas. Itu nih monggo monggo Pak. Ini berarti tim Karangrejo. Ini kita kota. Apa mau? Ini buki. Misalnya ada oleh nama buki. Ini dicobi ya. Ini yang Buhiyatul Murtasidin Sohifah 114. Ini masalah tuh yalzamu syahsu sarfu mali di caratihi wa bai'u aqarihi fil haji it yasiru bidzalika mustalihan fi khilafi kutubil fiqhi wa qailil fiqhi wa siyabi tajammul wa alatil muhtarifi wa kulil mar'ati allaiqi biha al muhtajati lit tazayyuni bihi 'adatan wala yu'addu sahibuha mustadi'an wala yazamhu bayuha fil fitrati ibtida'an kal kafaroti wa tamani ma dzukira kahiyah. Iki mriki bahas tentang benda-benda atau harta-harta sing mriku boten diitung kenging zakat fitrah. Mriki kados kitab fikih terus jaran sing didamel perang kados sak niki napa niku motor mobil ingkang damel kerja ngoten niku mboten dihitung. Terus pakaian ingkang damel napa niku pakaian-pakaian mboten dihitung. Terus alatil muhtarif, alat-alat untuk pekerjaan kados diesel napa-napa sing didamel bekerja niku nggih mboten dihitung. Terus perhiasan mar'ah, perhiasan orang perempuan itu dibuat dihitung untuk zakat fitrah. Terus semua itu nggih buatan dihitung fitrah.
umpami ditingali saking mriki ingkang saged disebut harta untuk zakat fitrah niku harta sing teng mriku dihasilkan saking bekerja. Kados yatra ngoten niku. Utawa napa ingkang dihasilkan saking bekerja. Litune niku kadose boten diitung. Lagi buat meteran itu gimana? Karangrejo intinya yang dihitung untuk menentukan status fakir miskin itu adalah harta yang dihasilkan dari bekerja. harta Kados yatra ngoten niku. Utawi teng sabit iki kados pati napa. kasih wonten sing jawab malih napa boten? Pun pojok mengajukan jawaban napa boten? Lah boten cekap berarti mungkin sing monggo terus ini saking pun terus sekarang satu dari selorok itu jawabannya yang penting bondone dhewe milik sendiri sing nomor kalih dari Tulungrejo Tulungsari Mas ya? Tulungsari Oke, Tulungsari Mas, dile Mas. tinggal dari tinggal niku harta selain kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dari Karangrejo yang dihitung adalah harta hasil dari bekerja. Dari ketiga jawaban ini monggo renten mawon pundi sembarang sing ditanggapi pundi yang mau menanggapi dipersilahkan nanggapi selorok bareng nanggapi tinggal bareng ibaratnya sing selorok diwasni sih tugas-tugas yang gitu selorok ini monggo ibaratnya gitu dari tinggal ibaratnya ibarat sing nganu ibarat sing senes bahasa Indonesia sing bahasa Arab Iya. Ibaratnya bahasa Indonesia. Oke, bahasa Arab toh. Niku mungkin terjemah, Pak. Niki sing kang masalah yang ingkang nggadahi tanah. Yang ingkang nggadahi tanah, tapi terus hasil dari tanah itu mencukupi atau tidak? Kalau ternyata hasil dari tanah itu tidak mencukupi dari umur ghalib, berarti ya dia termasuk kategori miskin. Tapi kalau mencukupi, nah itu wajib dijual. Wajib dijual. Ini ibaratnya. Terus niku kalau ambil saking kitab Nihadul Muqtad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lahu aqarun yang kusud dakhluhu an kifayatihi fakirun aw miskin. Binaan ala ito'ihi kifaya fakirun aw miskin. Binaan ala ito'ihi kifaya tatumri al-ghalibi kamayati. Na'am ingkana nafisan walau ba'ahu hasola bi ma yakfi dakhluhu lazimau bai'u bima yadharu. Terus ibarat niki nerangaken bahwasannya ketika orang itu mempunyai lahan atau tanah, tanah itu kalau hasilnya itu bisa mencukupi dari kebutuhannya, berarti ya dia termasuk kategori ghani. Kalau tidak bisa mencukupi ya fakirun atau miskinun. iku sing didol berarti hasil Hasil dari apa tanah hasil dari tanah.
tanah ya itu termasuk firpati gitu lah anu ini. Maksudnya kaitannya kali jawabannya jenengan tanah itu artinya bukan kebutuhan pokok mana kalau Ya artinya kalau ya ini hampir sama dengan jawabannya Mas dari hasil. Nah, tapi kan kalau kita menentukan fakir atau miskin itu kan tidak dilihat dari kita mempunyai uang atau tidak sebenarnya. Jadi kita mempunyai benda pun itu bisa menjadikan kita ghani gitu. Tapi harta yang masih tersier. Kan dengan ini baju dengan ini kitab apa nggih? Dengan kitab Juri itu kan dikatakan tenggene kalau amal fakiru al aroya niku kan muqabilun lil fakir bizaka. Nah, ingkang diwaos ingkang dimaksud dengan fakir al aroya napa to niku? Nah, niki wa qalu bahwa man la nakdan biyadihi wa ingkana gonian bi gori nakdi minal urudi fala yutok kina iden minazaka. Jadi ada iki cara ora duwe duit. Tapi yang duwe mobil Pajero, ya itu ya tetap wajib zakat. Soalnya Pajero itu termasuk tersier. Nah, kayak aku duwe Grand Max, tangga baku roti, itu ngaranya aku ya primer. Nah, dia kan ini mobilku Grand Max tak ada, aku ya nyambut gawe. Nah, ngupeni anakku sing sedino sing 1 minggu ibu tuh di 200 gitu susu aku malah gak kuat kalau sepeda motor. Nah, niku. berarti wong duwe tanah sing metu asile niku pikir tapi hitungannya boleh pikir tapi pancen wonten dalile wonten. nah gitu ya Mas. Pikir tapi ora oleh nopo zakat. Ngoten lho piye? Kita mungkin tengene tengene anake nggih wonten niku kita. Wone kabeh mawon. Kali Rantos ya, kali Rantos. Karangrejo ditambahi berarti monggo. Iki Pak, Ben. Oh, iya. Yakfi kifayatu sabik wa in malaka. Wal miskinu man qadara ala malin au kasbin ai alaihima. Fa'au manihatun tajuzu jamu. Nanti jane namung tengene tak iki mawon. Terus bagiatu kifayati sabik wa in malaka aktsara min nisabin hatta annalil imami ayat kuda zakatahu wa yatfa'uha ilaihi fayutaqulun min huma in ta'uda tijaratan roksa malin yakfihi ribkuhu goliban au khirfatu alatiha waman lam yaksun khirfatun wala tijaratun yukta kifayatul umril ghalib. Qauluhu tengene wa in malaka aktsara min nisabin niku dados boyatun liqali wal miskin man qadara ai in nama qadara alama dzukira min ghairi kifayatin yakunu miskinan wa in malaka aktsara min nisabin wa min sama qala fi tikyah tuma qad yamliku alfan bahwa fakirun waqad la yamliku illa faksan wa hablan bahwa ghaniyun kalladzi yaktasibu kula yaumin kifayati. Intine ibarat sing pundi? Nah niki intine kan tiyang sugih ketoke tiyang niku anggadai ketika imam itu berhak untuk menarik zakat dia. Itu terkadang dia itu bukan termasuk orang ghani. Walaupun hartanya itu ketika dia itu diambil, berhak dia untuk menzakati hartanya. Ya, berhak untuk menzakati hartanya, tapi terkadang dia itu belum terkategori orang ghani. Kadang juga termasuk orang miskin. Itu ada. Jadi contohnya nggih kula mawon lah niki. Damel contoh ingkang kula gremek wae lah. Gremek niku mbok kula dol nggih. Niku insyaallah kula damel zakat niku pun pareng, pun angsal wajib lah. Terus saiki gremek niku regine kitaran ngene 90 Mas. Ke zakate
zakat mal sak nisab niku kan sekitar tenggene 85 juta niku ketika harga emas 900 pas Rusia perang niku. Berarti kan kula pun wajib zakat. Tapi grandme kula niki tapi grandme kula niki dadi kebutuhan primer kula. Primer kula. Mboten. Yang kita bahas niki kan uang niki iso nampa zakat napa boten? Kan ngoten. Nggih. Senes wajib ngetokne zakat apa ora? Boten, mesti ngoten Mas. Jadi ketika orang itu mempunyai harta, andaikan harta ini sampai sudah satu nisab, nggih. Satu nisab. Niku walaupun dhek wajib ngetokne zakat, tapi urung karuan yang niku termasuk yang kongkon. Masih wajib ngetokne zakat. Yang niki terkadang bukan termasuk orang yang goni. Artinya juga berhak nampa zakat. Iya berhak. Niki kan dalilnya gini, niki kan pun kena niki. Saya kata. Niki. Nah, wa inna malaka aktaro min nisobin, ya. Hatta annalil imami ayakuda zakatahu. Berarti imam wajib apa cukup zakat DE. Jadi nisabmu wajib dizakati. Terus wayat bahwa ilaihi fayutabulu min huma, dan dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. DE yo wajib ngetokne zakat, terus DE iki yo sik wajib nampa zakat. Ana dikatakan di kitab Ihya niku kan ngeten kita. Qad yamliku alfan bahwa fakirun. Ngaten. Terus bakat layam liku ila faksan, faksan namung kapak, arit. Terus bahablan, namung tali. Tapi bahwa ganiyun. Nah niku. Bahwa ganiyun. Nah niki kan ila faksan bahablan kan krana dhewe nyambut gawe. Lah, krana nyambut gawe kan definisine ingkang tiyang nyambut gawe niku diomongne fakir utawa miskin ini kan lek dhewe enggak kecukupan dalam satu hari ini. Berarti nyambut gawe butuh 100, kok bayaran 80, sudah termasuk miskin. Tapi lek yang niku mboten nyambut gawe, berarti termasuk gambar umur ghalib. Lek ra nyambut gawe lho, niku umur ghalib. Pun ditenawan bingung, tenawan. Sing Nggih. ibarat sing jenengan damel ibarati selain kebutuhan pokok niki lho sing sing kula golek iki namung niku saja. Namanya Boten grandmek niku boten. Niku contoh Ini selain kebutuhan primer niku ibaratnya sing pundi. coba lintur dia. Nah, itu maksudnya. Ibarat sing ngomongnya bahwa harta yang dihitung itu selain kebutuhan pokok niku lho, ibarat niku sing perlu ditampilkan. Yang lain, monggo. Ojo silakan. Terima kasih Pak Bunda. Sebenarnya dari pojok punya jawaban yang akan ya. Ini gorene. Kalau kebutuhan primer yang pokok, sandang, pangan, dan papan, itu jelas bahwasanya itu tidak dihitung kekayaan yang menentukan nanti fakir atau miskin. Kalau menurut kami. Tapi itu pun masih dibatasi sebatas tidak berlebihan. Kemudian untuk kebutuhan yang selanjutnya, yang primer, sekunder. Kalau sekunder itu juga ada yang tidak dihitung kalau memang menjadi kebutuhan pendukung. Seperti contohnya rumah itu kan primer, tapi perabot rumah itu kan sekunder. Itu juga tidak hitung kalau perabot rumah. Kemudian seperti kitab-kitab itu kan juga kebutuhan yang sifatnya
sekunder ya. Itu pun juga ada batasannya, juga masih ada batasannya. Kalau kebutuhan yang terakhir apa tadi? Apa? Tersier. Sermi ya. Kalau itu kalau itu tidak dihitung. Jadi kalau dari kami yang dihitung itu sebenarnya adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung, tapi yang tidak berlebihan juga. Jadi ada batasan bahwasanya di situ tidak terlalu irit juga tidak terlalu boros. Artinya sedang-sedang saja. Nah, kalau nanti rumah benar apa itu kebutuhan primer, tapi rumahnya 1 hektar abangnya itu tambah. Jadi ada batasnya. Walaupun itu primer ada batasnya, tidak berlebihan. Nah, kemudian kami menanggapi, kalau jawaban kami seperti itu, kami menanggapi dari tinggal tadi, bahwasannya tadi yang apa itu, yang dihitung itu adalah kebutuhan primer saja, ya. Walaupun sepertinya tadi ibaratnya belum ada yang mendukung, ya. Ibaratnya malah membahas tentang soal sub yang B malah, ya. Kebutuhan selama apa itu apa untuk kebutuhan berapa lama, ya. Kami mungkin menanggapinya dari tinggal itu ya cuma ibarat pendukungnya aja belum sampai, belum ada memang. Di samping itu kami juga ingin membacakan ibarat yang mengatakan bahasanya kebutuhan yang dihitung yang tidak dihitung maksudnya. Yang dihitung ya. Yang dihitung dan bahasanya kalau menurut kami yang dihitung itu adalah kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder, tapi yang wajar. Maksudnya. Selain itu baru dihitung. Di sini kami mengambil dari kitab Usul Karim, ya. Bahwasanya sebenarnya hampir sama, ya. Jadi sebentar. Mungkin yang lain dulu, saya dulu. Terus kemudian, kalau yang menanggapi dari Kang Ujo, bahwasanya kalau yang nanti itu kita bawa adalah masalah zakat fitrah, saya kira kurang pas ketika kita maksudnya yang dibawa tadi kan begini, ketika seseorang itu punya alat untuk bekerja, kemudian memiliki kitab-kitab fikih atau memiliki perhiasan, itu ketika punyanya itu terus mau zakat fitrah itu apakah harus dijual? Kan nonton itu kaitannya. Itu bahasanya tidak wajib dijual, ibtidaan. Nah, jadi ketika punyanya cuma itu yang sifatnya itu nanti kebutuhannya itu juga kebutuhan yang walaupun sifatnya seperti contohnya yang kebutuhan yang sekunder, ya, yang disebutkan kitab-kitab fikih, kemudian alat kerja, semacam itu. Nah, cuma kalau itu dikaitkan dengan masalah fakir miskin, yang menjadi mustahil zakat itu kurang pas saya kira. Karena apa? Terbukti ketika nanti itu di dalam menerangkan fakir miskin, seperti kitab fikih, kitab-kitab itu ada juga. Lek kitabku wakeh, seperti orang punya berapa kitab, atau
orang mempunyai alat-alat pekerjaan atau lain itu kalau nanti itu berlebihan dalam arti wayai sitok cukup duwe doblan, nah, semacam itu kan yang doblannya itu wajib dijual juga, gitu. Terus orang mempunyai kitab-kitab terus kitabnya banyak, kadang malah kitab yang kaitannya juga tidak perlu karena tidak wajib untuk dimiliki atau dipelajari, itu kan malah wajib dijual. Bahkan mushaf saja itu juga wajib dijual dalam masalah apa itu fakir miskin di sini. Maksudnya upama yang ada itu, untuk menimbulkan wajib dijual enggak. Ternyata kalau mushaf Quran itu malah wajib dijual. Jadi kalau nanti itu batasannya itu kita samakan dengan apakah ketika zakat fitrah wajib dijual atau tidak, itu masih menurut kula itu kirang jelas, itu masih menerapkan lek mono kuwi enggak dijual, bukan kok nanti menjadi tolak ukur fakir atau miskin. Bahkan karena orang fakir dalam zakat pun itu kan kalau ukurannya masalahnya cuma sehari ya. Cuma untuk sehari semalam dan sehari itu cuma itu. Kalau dalam masalah mustahil itu kan umur boleh batasannya. Nah, itu jadi kok kurang pas utama kita bawa ke situ. Jadi mungkin untuk ibarat yang coba kalau pas saja. Dari monggo Mas. Mas, ini. Nuwun sewu, terima kasih waktunya. Ini semangat pokoknya pojok semuanya Pak. Apa paham ngomong nih? Dados iku ngeten. Dari teman kami pojok dan teman kami tinggal dan yang lain itu Sepakat, saya rasa begini. Semua itu menibaroti dalam masalah ini kurang fokus, kurang 7 poin. Dalam artian semua itu kan membahas berlebihan dan lain-lain. Sekarang gini pertanyaan saya, Raja Mujawid tadi, sekarang gini, ketika seorang kiai lah seorang kiai itu kan mempunyai kitab yang lebih dari 1, bahkan ratusan. Pertanyaannya apakah itu nanti juga dijual? Saya rasa ketika nanti dijual dalam konteksnya berlebihan, itu saya rasa tidak bisa. Karena begini, semisal apakah seorang kiai itu punya kitab yang banyak, itu kan ya pantas-pantas juga itu Pak. Ketika dijual malah pantas. Apalagi teman saya pojok tadi mengatakan Quran itu kalau dijual makruh. Saiki katakanlah seorang kiai lah, Pak Musoha lah, apa bisa? Saiki neng omah duwe kitab akeh didol ora pantes dhek kiai ngedol kitab kan ngoten lho Pak. Ini nggak bisa, ibarat tadi mentah semua. Semisal lagi begini, semisal Pak Saik lah, Pak Saik ini naik kancane tau. setom. Semisal Pak Saik bantu tentake Pak. Biar maksudnya, biar tadinya duwe napa niku rombong kata, ya pantas-pantas saya Pak. Masalahnya dia penjual tentake yang membutuhkan rombong, ini tidak bisa dijual. Menurut hemat kami Pak, suatu masalah atau barang yang tidak pantas untuk dimilikinya, maka itu wajib dijual. Betul. Semisal meneh beda paham kabeh. Oke, padahal orang ini kan gampang toh. Gini, semisal lagi seandainya gitu, tadi teman pojok penuntutnya kula oke lah.
semisal kula Pak duwe remek wakeh Pak, saya pantas juga untuk dagang sayur Pak, pantas kan? Tapi kalau duwe gedekan Pak malah gak pantas. Gedekan kan gak kena gini mau sayur akeh Pak, gak pantas Pak. Contoh meneh hal yang terkecil lah. Batu lecek kok duwe kompresor itu gak pantas, itu yang dijual kompresornya. Ngoten. Jadi begini Pak kami, untuk mengibarati ini, semua perkara yang tidak pantas dimiliki seseorang, maka dalam bab ini harus wajib dijual. Kalau masih pantas Pak, pantas dalam kategori diri pribadinya loh, ini gak wajib dijual. Ibaratnya langsung gitu. Ya jamu satu suatu mati jero dua beo akori fil haji ila akhiri ila angkol naam yahtaliku hukumin fin nafis wa mukaror. Jadi gini, perkara-perkara Pak, suatu perkara yang pantas dimiliki bagi seseorang maka tidak wajib dijual. Tetapi dalam masalah kepribadian orang yang pantas dimiliki maka itu tidak wajib dijual. Titik tekannya, perkara sing didulek ijik pantes niku Pak masalah lain dan tidaknya. Meskipun toh Pak seorang kiai duwe kitab akeh Pak, meskipun kabeh sak juta kitab ya itu tidak bisa dijual. Karena apa? Kiai itu pantas memiliki kitab. Jadi hemat kami tidak memandang masalah sekunder primer atau tidak. Niku ngoten. Sampun, niku riyen mawon. Artinya berarti niki dijual agar terlepas dari status fakir miskin, mana Mas? Oh, benar apa zakat? Nggih, cobi kabar iki. Nah, kalau nama Mas Neighbor. Ini pemilahnya untuk globalnya. Yang penting hartanya itu tidak laik bagi si dia. Artinya agak laik itu dalam artian bisa dikatakan ini berlebihan. Nah ini termasuk harta yang wajib dijual untuk menentukan dia itu fakir atau ghani. Nah, ini dalam Busrol Karim ini disampaikan dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lahu aqorun yang kusu dan berhubungan kifayatihi fakirun au miskinun. Naam. Ingkana nafisan walau ba'ahu khasolah bintamanihi mayakfihi dakholahu lil mumril gholik lazimahu bayuhu. Terus kemudian di bawahnya wala yamna'u al-faqra wal miskinata maskanuhu alladhi yahtajuhu lisuknahu. Nah, tidak mencegah suatu kefakiran atau miskin barang yang dibutuhkan untuk bertempat tinggal. Ausukna mamunihi wa laqabihi wa ini tada asukna ujrote. Atau untuk menetap untuk tempat tinggal orang yang wajib dinafkahi dan layak baginya. Walaupun biasanya dia itu tidak memiliki rumah, artinya bertempat tinggal dengan menyewa. Nek duwe rumah berarti ini tidak mencegah suatu kefakiran. Artinya barang ini tidak harus dijual. Terus kemudian selanjutnya wala tiyabuhu al-muhtaj ilaiha, dan juga dia tidak mencegah fakir baju-baju yang dibutuhkan walau litajamul. Nah, misalnya kiai punya baju yang bagus, nah ini kan untuk tajamul. Nah, ini nanti juga tidak dijual, tetap nanti dikatakan sebagai fakir. Terus kemudian wain taat dadat irlakot bihi, walaupun bajunya banyak sekali. Nah, dengan syarat ini layak baginya. Nah, seperti itu. Terus kemudian wala kulim roatin laikin biha, dan juga perhiasan seorang wanita yang layak. Misalnya bojone ayu nek dikai emas kan tambah nyenengno kan. Nah, ngeten iki nggih boten dijual, boten dihitung, boten dikalkulasi. Wakil natin al-muhtad li khidmatihi lahu, dan juga semisal budak, karena dia butuh budak untuk khidmah. Nah, ini juga tidak dijual.
Terus kemudian au limamun iki insaqo alaihi khidmatu nafsihi. Au kanat tuhillu bimansibihi. Nah ini juga. Kalau barang ini dijual, ini menurunkan harga diri. Nah ini juga tidak boleh dijual. Artinya dia tetap diklaim sebagai orang fakir walaupun kita itu. Nah, wala kutubuhu al-muhtaj ilaiha walau nadhirun. Nah, kita bau jawaban dari sang kula bau. Nah, itu kan kitab juga tidak boleh dijual walaupun kitabnya ini langka. Nah, terus langka artinya kamar rotin bisa nanti. Jadi lek bukae itu namun setahun bisa. Nah, ngoten itu boten usah dijual. Mestinya kan lek tukang baju bertahan kitab. Nah, walau litibin au tarikhin au waqdin. Nah, walaupun kitab ini isinya adalah kitab tentang kedokteran, sejarah ataupun isinya mawaid, untuk bekal ceramah itu sudah nggak boleh dijual. Nah, kalau kita tadi inti dari Busra Karim itu adalah rumah, kemudian pakaian, kemudian makanan sekira itu untuk kebutuhan sehari-harinya dengan tanpa berlebihan dan sapantasnya orang itu, maka ini kepemilikan atas itu tidak melepas dirinya dari status fakir atau miskin, kan begitu. Tapi untuk hal-hal yang lain itu tidak demikian, seperti halnya tanah yang disebutkan itu, kalau memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menjual, ya harus dijual, tidak bisa menerima status fakirnya. Saya rasa demikian inti dari Busra Karim yang disampaikan, termasuk budak perhiasan dan lain-lain. Monggo menanggapi untuk yang ini dipersilakan. Yang menanggapi dari ibarat Busra Karim. Ribut. Kesimpulannya adalah tetap kembali, sebenarnya bahasanya sama, kebutuhan pokok itu selama layak atau secukupnya, tidak berlebihan, itu tidak melepaskan dari status fakir. Satu, termasuk perhiasan, kemudian budak yang membantunya atau pembantunya, itu kalau memang dibutuhkan dan tidak berlebihan, tidak melepas dari status fakir miskin. Selain itu berarti melepaskan dia dari status fakir miskin, sehingga tidak berhak untuk menerima zakat. Maka sesuatu yang laik atau yang pantas untuk dirinya itu tidak melepaskan dari status fakir atau miskin. Maka intinya. Ini pendakwa mesti tidak bodoh. Karena ketika kita mengatakan ini fakir sekali, ini mestinya sepakat semuanya. Misalkan si A ini kita katakan fakir, ternyata dari si A sendiri ini ketika yang dikatakan seperti yang lain, semerang kebutuhan itu ini nisbatnya orang yang ke bawahnya mestinya ketika ini dikatakan asnaf, jadi ya mayoritas orang mengatakan ini fakir, ini miskin. Ketika nisbat harta itu upaya itu nisbat pada sendiri, bukannya ya rodo semuanya. Yang dengan janggalnya adalah laik itu dari sudut pandang siapa, menurut dia. Karena jajaran ketika kebutuhan ada emas loh, yang emas itu kan uang. Monggo Pak, ditanggapi laik niku mungguhi sapa? Sanano mungguhi tanggane laik tapi mungguhi wong adoh niki ra laik berarti sugih. Mek mergone itu ada laik untuk itu bandel. Itu masuk bisa dikatakan fakir kan? Nentokne laik boten niki sinten? Silakan. Saya kan ngeten nggih. Terdalam bahasa fakir itu kan napa? Kriteria fakir miskin pun berbeda-beda. Ini menurut pandangan dari literatur kita beda-beda. Artinya fakirul aroya beda. Kemudian dalam bab haji pun juga beda.
kalau bab haji yang saya tahu itu kan kalau punya pekarangan agar dia itu istiqomah, ini juga wajib dijual kan. Tapi kalau dalam masalah zakat beda kan. Nah beda. Nah terus serasi pun ya kan. Kriteria fakir ini sebenarnya menurut siapa? Terkadang kalau kita bicara urufnya orang itu terlihat bahwa banyak orang mengatakan bahwa orang itu kaya karena buktinya punya harta banyak. Ya, nggak tahunya kan semisal misalnya harta yang di sini kan diklaim harta yang halal semisal. Nah ternyata terinfeksi harta seperti itu. Kata orang ini orang kaya, tapi secara kitab ini hukumnya fakir. Nah, menurut kami dari apa yang disampaikan dalam Muqaddimah Hadromiyah, ini untuk menunjukkan bahwa orang itu fakir atau miskin dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab yang menerangkan bahwa ini mempertimbangkan harta yang dimiliki ini sesuai dengan harga dirinya, dengan gambaran ketika barang tersebut ini dijual ini muruahnya turun. Nah, semisal seorang wanita tadi mempunyai perhiasan yang banyak yang dipasang di badannya. Nah, ini kalau dijual terlihat tidak layak lagi lah. Nah, ini juga dipertimbangkan dalam urusan pakai miskin. Walaupun dia dipakai emas, dipakai banyak sekali. Nah, tapi dia nggak punya apa-apa. Lek didol, mungkin harga dirinya turun. Nah, ini juga masuk kategori orang fakir walaupun memakai emas. Nah, kados kitab, kitab barang di noten. Semisal kita sebagai orang yang ahli basul masail, ini membutuhkan kitab, walaupun ini jarang dibuka, bahkan dikatakan setahun sekali lah semisal. Nah, ini nanti kalau kitab ini dijual dan dia masih membutuhkan, nah ini tidak mencegah status dia menjadi orang fakir. Nah, ngoten iku. Jadi untuk batasan yang disampaikan fakir miskin dan sesuai apa yang disampaikan dalam kitab dan zakat yang seperti ini. Nah, sementara ngoten. Intinya gini Pak, untuk jelasnya yahtariful hukmu binafis wa mukarrar. Jadi sesuai dengan kepribadiannya. Jadi ngoten ukurannya laik dan tidak itu sesuai dengan pribadi dia sendiri. Iku ngoten. Meskipun toh uang masyarakat secara umum yang telah disampaikan teman saya tadi, meskipun itu tadi secara umum orang mengatakan itu kaya, tetapi kepunyaannya nanti ketika dijual menjatuhkan harga dirinya, maka seperti itu ini tidak boleh dijual. Meskipun masih akeh, secara pandangan kacamata orang umum masih akeh, gitu Pak. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, ketika dijual ini tidak boleh Pak, karena akan menjatuhkan harga dirinya. Itu jelas nih, ampun. Tentang laikwal ya, laiku lek Mas kula ningali napa niku Syahul Kalam nggih. Kados laikul mar'ah nggih tergantung napa niku perhiasan sing patut damel wong wedok. Kados nek mriki enten kata laiku napa niku faida kana yukiru ibdal bila ikin. Dan itu tergantung gantine barang sing patut. Terus boten tergantung setiap hanya patokan satu orang atau dua orang, boten tergantung nopo sing lafaz tak dene laik niku. Terus tentang nopo niku definisi nopo niku takrif kasbun laikun. Dan itu laikun itu tergantung pekerjaan sing pantes, sing patut. Tentu sih boten kok tergantung diri sendiri atau orang lain, boten tergantung kata-kata sak derenge laik niku napa. Lek perhiasan berarti perhiasan sing patut, pekerjaan yang patut, ganti barang sing patut sesuai
sing diidoli niku. Terus laik niku boten patokan napa niku satu atau satu napa niku satu orang tertentu boten, tapi tergantung kalam sing saderenge. Kalau kembali kepada kalam sadar berarti kembalinya urut nih. Dalam Lagi urut malih kan. Saniki lek tiyang nggih pami pekerjaan sing patut kan berarti nggih ten urut. Cara barang sing patut nggih berarti ten urut sampeyan. Nggih ngoten. lek nek kasbu bahasane laik kan sing penting pokok halal niku laik kan. Nah nggih. Halali menurut nggih. Lagi nggih. Dadi bahasa urut berarti nggih. Berarti lek kados perhiasan sing patut nggih ditingali. Ngoten nggih, dadi laik niku tergantung saderenge napa mas. Ngoten. Hilang. Yang lain yang menghadapi monggo Bu. Iya. Tadi untuk masalah kitab, untuk masalah kitab tadi ada sedikit saya dengar itu ada apa ya, keterangan dari Jalur bahasanya umpama kiai itu punya kitab 1000 ya enggak dijual, apa yang pantas kitab dijual. Kemudian kalau punya mushaf itu kok kedol ya enggak, mushaf dijual jadi namanya kebutuhan. Ya ternyata saya baca kitabnya sama, dia usul lagi. Ternyata di sini ketika orang itu punya kitab judulnya sama, yang satu itu keterangannya lebih luas, yang satu lebih ringkas. Ternyata yang ringkas harus dijual. Terus kemudian mushaf itu malah jelas, mushaf itu kudu dijual malah. Karena apa? Golek tunggal itu wakil mushaf itu. Saking dijual untuk golek banyak referensi lain. Teman-teman itu. Ya. Jadi ibaratnya sama dari Usul Karim. Bahwasanya ini saya baca ya. Yang mushaf tadi, nah, saya au kana mindahu nusakun min kitabin aqqa lahu al-asraf. Ini satu contoh saja. Ketika seorang punya beberapa naskah kitab yang disisakan dengan yang asoh saja, sing valid dalam dengan sumber yang valid lainnya dia dijual. Nah itu. Wa in kanat ihdan nas kota ini kabiratul hasbi wa ukhra sawiratul. Itu uktiyata mudarris redaksi di kampus solidati kadang jiwa boyulu yang kalau al-asoh. Terus kemudian yang ini yang tadi mushaf ya, yang mushaf tadi diosak tengahnya dihilang ya gandengan itu sebenarnya. Hilang nah ya. Ada juga di Usul Karim mas ya. Nah, hilang. Di sini ada mushaf itu dijual dong. Ini ada. Ya itu. Nah, enggak. Terus kemudian minimal ketika kitab itu dikatakan butuh rakyatan setahun harus diwaca. Nek kitab di pajangan harus didol. Ada. Iku wonten. Kamarotin wisanatin. Nah itu harus digunakan. Lek ditumpuk tok ternyata kok enggak dicukupi tidak didol itu ada. Juga di Busro Karim itu. Ini saya tak boleh, saya tak waca akan yang muskah. Kok yo
wis ditengeri iya. Ada. Ya Allah, saya harus diwaca ya. Yang lain dulu yuk. Yang lain dulu mungkin. Ingkang nanggepi saking Mas Heri. Betul. Ngarum. Ya, saya kira dari pemahaman saya ya saking ibaratnya Mas Heri mau bahwasannya kebutuhan itu tadi ya kebutuhan sekunder. Saya kira itu. Karena dikatakan kan wasiyabu walau litajamul biha. Fi bati ayam ini saking redaksi kitab itu lho nggih. Ini redaksi saking kitab Nihayatul Mukhtasib wasiyabu walau litajamul biha fi bati ayami fi bati ayami sanati wa in ta'addadat illafat bi aidan fima yadharu khilafat. Terus dari anak kulil marhati Allah iki biha al-muqtajatu intajazul bi adatan layam na'u fakrohan. Ini saya kira itu adalah sebagai kebutuhan sekunder saja kan. Kita tanpa menggunakan tazajul itu kan juga hidup itu. Dan tidak juga menyulitkan hidup kita itu. Saya kira gitu. Lalu dari dalam yang bagian yang atas, wa man lahu aqlun yang khusus takhluhu an kifayati fakirun aw miskinun binaan ala itahi kifayatan umril gharibi kama yati. Na'am in kana nafisan walau ba'ahu hasala bima yakfihi takhluhu lazimahu bai'u bima yataharu. Saya kira kalau harta-harta yang ada di pekarangan kita ini emang itu termasuk sekunder, ya harus dijual untuk mengetahui status kita miskin atau tidaknya gitu. Untuk mengetahui status kita miskin atau tidaknya, ya harus kita jual. Kalau nggak ingin tahu ya udah nggak usah jual. Saya kira itu ya kebutuhan sekunder mau. Kalau primer ya tidak bisa. Artinya menjual ini bukan wajib nih, namun pengen rono bukan Enggak. terus nyapa. Ini kan kepinginnya bagaimana minta rakyat miskin ya. Tapi ini ingat tadi. Tapi ketika itu kebutuhan apa ya? Itu ternyata termasuk dari tersier, ya. Ya ini ya emang harus dijual karena kan yang dinamakan miskin di dalam bab zakat ini kan bukan orang yang mempunyai uang saja. Dalam artian uang orang di duit kok dikatakan miskin di dalam bab zakat kan tidak. Kalau dalam zakat ini yang dikatakan orang yang miskin itu ya dia harta yang dia punya itu bukan uang maksudnya. Kalau uang ya benar, harta ya benar, benda ya benar. Tapi benda yang dia miliki itu tidak mencukupi kebutuhannya. Gitu. Tidak mencukupi kebutuhan. Kan gitu tarifnya orang miskin dalam sebab zakat itu. Jadi saya kira ini nanti kembali ke gini ingkang masih kan dikatakan apa? Zalika anakul yal mar'ati alaiki biha al-mustajadu intajazun. Ini kan termasuk saya kira kan ini termasuk kebutuhan sekunder ya. Nah, dengan kita tidak menggunakan tazazul, maksudnya harga itu kita sulit dan enggak itu. Kamu kasih. Pahami yang benar, yang betul, pakai kacamata. Sekarang ini saya kembalikan Pak. Semisal GS Batu nggak ada kopiah, pantas enggak? Kan nggak pantas Pak. Berarti kopiah rawat hijau. Rawat hijau, itu ngakek. Oke, ngapunten Pak, nek masalah niku
Pak Gafir. Ketika nanti Pak, bolehnya harus dibagi. Ketika seorang menteri diberi wewenang yang diskon bidol nggak masuk, dijatuhkan harga diri seorang menteri tadi. Kalau menaiki mau Pak, tukang bakso dia karena bidol tidak pantas Pak. Kalau menaiki kita mau bidol, ya cukup ini Pak kembali ke misalkan apa Kok mesti tak? Kalau kita dari pembahasan ini tadi, intinya adalah yang tidak dihitung itu satu, kebutuhan pokok secukupnya. Kebutuhan pokok secukupnya dalam arti tidak berlebihan dan tidak terlalu irit. Itu kebutuhan pokok satu. Kemudian yang kedua, kebutuhan penunjang pekerjaannya. Itu dua, itu tidak dihitung. Tapi dengan batas tentu kadar sewajarnya. Yang ketiga adalah perhiasan-perhiasan atau kitab-kitab yang dimiliki yang memang digunakan dan tidak lebih dari kebutuhannya. Nyatanya dari Barat yang Utara itu ketika lebih ada yang komplit dan tidak, maka yang satu harus dijual. Itu tiga ini kalau kita poinnya dari tiga ini, monggo yang mau menanggapi silakan. Jadi satu, jadi harta apa sajakah yang harus dihitung untuk menentukan status fakir miskin? Harta selain satu, kebutuhan pokok sewajarnya. Dua, kebutuhan penunjang pekerjaan sehari-harinya. Tiga, perhiasan ataupun kitab-kitab yang dibutuhkan. Selain itu berarti kalau dimiliki tidak mau dijual, berarti keluar dari status fakir. Dari jawaban ini mungkin monggo ditanggapi dengan kasar ya. Jadi sesuai dengan kepantasannya, sesuatu yang dimiliki sesuai dengan kepantasan orang itu. Kalau dicontohkan artis di Wewedan 1 juta nih pada pikir krono lek jahe 700.000 larat kerat misalnya nggak pantas ini, nggak pantas. Jadi sesuatu yang pantas untuk orang ini. Ketika dalam produknya itu kan dalam takrifnya sendiri ya, takrif dari kita takrif itu saja. Wal al-mu'tabar min qaina yaqo mauqi'an min kifayatihi wa hajatihi itu adalah al-mat'am, masrob, malbas, maskan. Wasa tambahnya adalah wasa iruma labudamin. Wasa iruma labudamin alama yaliku bil kali. Ketika semacam itu mestinya panggah ada sekat-sekat nggak bebas semacam itu. Jadi orang itu masih bisa mengatakan umum boleh uang murpun nas itu bisa bedek iki fakir, iki miskin ini bisa. Tapi ketika itu ibarat itu yang apa enek perhiasan tajamul itu kan ya koyok murpun nas itu nggak bisa menentukan dia itu wah kayak penggalan. Padahal maksudnya labuda minhunya itu masuk kalau saya kan bukan nggak masuk. Akan terjadi jatuhnya harga diri itu belum masuk konsep malam dalam ini. Enggak iso. Itu tak jadi takrifnya sendiri ya dan saya dalam takrifnya. Dasarnya pada minggu. Iya. Pak Pak monggo. diharapkan di Pak kalau kita sebelum kami Monggo tidak monggo sing genah Pak. Monggo. Nggih, pun kulino kapusan monggo Pak. Ayo, asin kusani kal miskin. Bahwa Allah Ibu kita mau Pak? Dokter. Rodo nggih. Bahwa Allah di takrifnya ini dari takrif bahwa Allah di yang menipu mayako mafian min kifayatihi. Tapi kan walayak di mestinya sih gandeng karo kuwi
kuwi mau. Nah, tapi walayak iki. Terus Contohnya kan wong butuh 10 tapi duwene 8 atau 8 kan penak ngarani itu kan penak to. Ini tanpa membahas tajamud macam itu. Lah mutabar mingkona yako umafian min kifayatihi wa hajatihi itu adalah isinya adalah mat'am, masrof, malbas, maskan, wasa ikuma la beda minhu alama yaliku bilkali pada saat itu bilkali ini ya. Ini bagi si kasih. apa? Bagi si kasih. Ya, kita katakan fakir itu ya semacam itu. Ketika pada waktu itu ya ini pada waktu bilkali itu ya sak nalika ya ora bingung aja sak nalika niku napa bilhal niku hal-hal tingkahe wong niku ya tingkah itu sene sak nalika enggak no sak nalika ya ora bingung. jadi sekali Pak Pak Nanti Pak ibaratnya dia salah paham. Sebenarnya ibaratnya mendukung ini orangnya tidak. Iwang Suli menawa menteri sepakat Pak. Biasanya siswi NU nih. Al-mutabar min qalina yaqu mafi'an min kifayatihi wa hajatihi. Di sini mat'am, masrof, malbas, maskan. Itu kan cukup berarti cukup kuwi. Terus Bahasa irma la budda min Allah majariku bil hal tambahane min ghairi israfin wala takdirin lisaksi. Poin ketidakcocokannya adalah Orang cocok ya. Nah, ketika itu arahannya kepada tajamul itu punya perhiasan katakanlah. Perhiasan ini sudah dinafsi aku hitungannya kan itu kayak gengsi kan Pak. Ketika mosok artis terus emas mesitok itu kan layaliku ketika dinisbah semacam itu. Mestinya panggah labu damin artinya kita mengatakan itu labu damin artinya dalam lingkup ya kebutuhan yang sudah tersebut itu malah labu damin dalam mencapai untuk kebutuhan itu. Nah, misalnya Arab butuh 10. Nah, itu kan butuh dari yang lain itu ketika kebutuhan itu labu damin untuk mencukupi 10 itu enggak cukup berarti kan panggap dikatakan fakir kan. berarti nak dengan menggambarkan dari ibarat itu adalah misalkan makam orang itu sehari butuhnya 10 kilo karena keluarganya anaknya 10 umpamanya berarti dari makam yang mestinya butuhnya 10 itu kalau punyanya kurang dari 50% oh dikupikir Langsung. terus maskan juga begitu Iya. tuh saya hitung di kutok Iya labu damin. nah malah budamit lah minul ini jelas menjelaskan bagaimana Untuk mencapai kebutuhan itu, untuk mencapai kebutuhan supaya kita misalkan tidak dikatakan fakir. Ternyata ketika labu damin itu murah berusaha misalkan, yus kerja ya, tetap nggak cukup baik, tetap tidak mencukupi 10 itu. Kemudian pangas, wes oke pun Pak Tris tangga mono ini bu intinya ini itu barang sing semisal tadi artis tadi Pak bikin mata kayak ngedol loh intinya ngoten tadi mboten saiki tak kene contoh sing penak dicerna sing itu artis Pak wis iki artis komunali sarungan tok gitu Pak tutupi ngawur tok dek cukup Pak saiki apakah pantes wong imami mek sarungan tok berarti artinya gini ketika pendapatnya dek tadi begini nek wong imami sarungan tok cukup nek dipambi ngedol labu damin huma yaliku bilkal. saiki sing kuwi nek dhewe Pak contoh sampai ya gerakan Mbak, aku ndak wani aku.
bisa dikatakan fakir. Mobil Pak Fakir. Maka fakir. Nah, Ini orang soleh. masuk ini berarti. Iki ngono malah anak wong miskin malah yang ngono. Masuk ini. Langsung dipakai kaya. Nah makanya kan yang jadi permasalahan malam ini kan memang seperti ini. Ternyata sulit sekali mencari orang-orang yang benar-benar fakir dan miskin. Bukannya sulit, karena semuanya itu mengaku fakir, Pak. Bukannya sulit. Ini ambil jadi iki, Pak. Ini sebenarnya ini, Pak. Saya ini jujur-jujuran Pak, dhek dari panitia zakat nek angel lek wegi atine. Jujur. Tapi nek gak jujur, diadai kabeh berarti berbalik, Pak. Oh, berarti wis jujur nih ya. Wis pokok wis jujur apa iki. Ya pun. Wes perumus ae. Wes masuk iki. Terus ini. Wes perumus ae. Berarti seperti apa yang telah diengkrengkan kasar tadi, harta apa sajakah yang harus dihitung untuk menentukan status fakir atau miskin? Satu, kebutuhan pokoknya, makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, ini yang sewajarnya tanpa berlebihan dan tidak terlalu irit. Satu. Kemudian sesuatu yang memang harus ada untuk menunjang pekerjaannya atau untuk menjaga muruahnya, seperti itu bahasa lain seperti itu segera boten dadeni ngisi-ngisini. Iku dua ini berarti kesimpulannya. Boten malih no boten sadar iku. Monggo silakan. Aneh. Kamu. Siose didol boten bos aku. Cobi ini dipahami pelawat Amar Moskapu Astariku Payu Bau Mutlakon. Ini dia ngomongin tentang bau alusakin kitabin ya kalau atau rasa. Terus itu rentetannya dari bau nih. Bau takaroro jauh kutubun mimpani paridin bagian bulan mudadin wal maksud di payu bau al mudadin ila ayatuna bima rasita bil maksud bima terus wa amal muskaf asarif payu bau mutlakon adali annahu tas halu murajaatu kafadhi. Kalau karena kemarin laham hidopi surika lahu. Jadi nek paham kula ya cobi niku mbok paham. Muskaf niku mutlak disdol. Karena napa? Untuk murajaah kabeh banyak dan muskaf yang lain juga banyak. Kecuali ya pengacara kalau di tempat itu tidak ada hafid atau mungkin naskahnya cuma satu kan? Itu baru tidak dijual. Paham pulau lah ya. Jadi maksud pulang ya tadi. Walaupun bahasanya kitab itu termasuk kebutuhan mungkin katakan kitab sekunder ya, tapi tetap ada batasan-batasannya. Ada kok dua kitab sawu terus orang jual kabeh nggak panas nggak termasuk. Ternyata jangankan kitab, muskaf pun untuk ini harus dijual kalau memang posisinya seperti ini. Lah enggak ngedol kuwi enggak karena gemangan atau kecukupan. Ternyata harus dijual. Menurut saya Pak, ini menurutkan kepahaman, mungkin keterbatasan pemikiran. Iya, Saya ingin Pak. Yang tadi yang membahas itu pelakon. Kalau kami mencerna dari berotasi, pantas-pantas juga Pak seorang hafal Quran suratnya akeh Pak. Itu juga pantas. Karena apa wong hafal Pak? Quran diopo lek muncul wae. Kan ngoten toh, pantes pada didol. Berarti kan artinya gini. Alasannya didol pelakon ketika sing itu apa Quran. Ngoten lho. Semisal sing itu apa Quran semisal ya. Duit Quran 10 itu enggak apa-apa. Karena apa dhewe hafal. Itu kan masih Pak, pantas bagi orang yang hafal Quran. Itu pantas sekali ketika mempunyai Quran yang lebih itu dijual. Ibaratnya ngoten Pak Nani. Sebenarnya jadi itu orang pakai sekali, tapi kami sama. Ini durung mesti, Pak. Iya, dapat tadi mesti, Pak. Langsung ya Pak. Iya, Pak. Durung mesti. Jadi dari garung kebangannya ngeten. Lek pancen apal kudu didol enggak apa-apa. Lu tambah bener. Sama saja
Hafadosi. Pak, alasannya dijual mutlak itu enggak karena dihafal enggak, karena untuk murojaah ibaratnya saya punya mushaf yang satu terus saya jual, mau ngakoknya salah bener itu pena, kapit masih banyak enggak kok boleh dijual, harus dijual itu kalau dia hafid dulu ya repot nggak? Jadi kalau dilihat dari rentetannya murojaah itu hafadosi itu alasan kenapa harus dijual, enggak kok lek awakmu apa kudu modal, enggak semacam itu. Jadi kebalik, yang kebalik itu kira-kira jarum tadi. Jadi malah aneh orang terus nih. ya apa gue saya Quran, oh enggak kira cuma mereka yang kudu baca yang hafid kan malah repot. Jadi monggo kita pahami bersama. Jangan malah paham tapi malah keliru paham. Amal mutlak asahir mari kami berkakon di asahir abdu murojaati nafar. Kalau karena dimasalin la ta'ido ketika lagu sama fi sinmen monggo kami pemahamannya lain monggo, mungkin yang lain mungkin dukung pulau apa dukung garum monggo. Orang dukung kafe. Soalnya nggak ngerti. Tidak, maksudnya ya teman ya. Teknikali masalah kita kan ternyata nggak rumit ya. Kados ketika punya dua naskah, yang satu itu basit, yang satu wajib. Ternyata yang wajib harus dijual. Terus ada malah keterangan kitab-kitab yang nggak manfaat untuk akhirat harus dijual. Terus seperti kitab tip. Ternyata kalau dia tersebut sudah ada dokter atau dukun, konsel ya. Itu ternyata kitab itu aja sudah rumit. Bahkan Quran aja kalau ngejual walaupun ngeladen nggak kulino sebagai Quran juga. Tapi memang apa itu aturannya seperti itu. Orang lain pintar, orang buka Quran dong. Untuk dijual masalahnya ya memang seperti itu. Memang dari awal tuh upaya tersebut tuh mau yang juga tapi dibuairi israfin loh takdirnya tidak boleh boros juga tidak boleh irit. Sebenarnya tidak kalau nanti itu hajatnya itu hajat sing bahkan masalah kitab itu dibagi tiga loh. Untuk tak apa ada tiga loh. Untuk isti panjang, untuk apa untuk taparus bergeser-geser kok itu bukan termasuk hajat. Kitab-kitab yang hanya untuk taparus jual kabeh itu ada dalam media ada pembagian tiga. Itu kitab saja, belum yang lainnya. Kayaknya memang sulit ya. Memang sulit apa memang antenya adil. Makanya banyak Hati yang boy. soal amal itu ya apa ini? Jadi Terakhir, ini monggo. kan masalah penjualan mustang itu dan kata-kata murojaah muhabbah. Nanti murojaah muhabbah itu gitu. Kan mau tas dulu murojaah muhabbah. Jadi Hawaii lagi jadi gampang mulai baleni kerso dan itu bagi ini wong sing gampang baleni kerso itu pripun maksudnya wong sing apal napa tiyang sing pripun gampang baleni niku kan betul setiap orang itu gampang baleni Quran ya sing tingkatane mau belajar tengah-tengah bahkan sing pun wis ngeses Quran tapi coba baleni mboten patek lancar lha niku tingkatane murojaah muhafadzah niku tas dulu gampangi baleni mengulang-ulang lu bagi dia wong sing cinta. Jadi dan bagi dia wong sing apal tok lo bagi dia wong sing pinter tok. Dan itu kan hanya niku. Wong pinter kali apal. Liyane itu mboten pareng mutlak berarti menjual secara mutlak. Ya, ada paham kurang. Jadi maksudnya apa? Untuk masalah kitab termasuk Quran itu kan juga masih ada kebutuhan pada kitab itu sifatnya berbeda. Batasannya begini. Kalau baca senang-senang saja digeser. Terus untuk masalah mustaf, paham pula ya. Paham pula nggak? Terus kenal sudah makan ya. Paham Kiai Sudra
aku modelnya aku dulu naskah, aku dulu ben hafal atau mungkin yo ngapalnya kok. Itu kan sangat luas proja. Nah, harus golek merojaan loh, golek rujukan itu referensinya masih banyak. Kenapa? Mungkin daerah kita ya, benar jadi kita persoalan dibuat belum nanti yang kampus-kampus itu juga banyak untuk merojaan tidak repot. Nah, yang tidak harus jual itu diumpamakan di sini juga di suatu tempat yang itu tidak ada kafe dan mungkin tidak ada naskah lain yang ngalah Quran yang pun lebih sitok orang yang tengah hafal lah dijual ya orang yang sempurna mungkin bisa sulit. Nah, lalu kalau posisinya seperti ini maka tidak usah dijual, saya tidak usah turikan. Lihat bahwa bukan kok nanti itu iya Pak, apa itu? Tapi apa kadar hafalannya itu enggak mau, proja itu enggak sekedar hafalannya, jadi apa hukum. Kalau memang gampang untuk murojaahnya, berarti ini nanti akan menjadi hitungan untuk menentukan cukup apa tidaknya kebutuhan itu harus dijual atau bagaimana. Tapi kalau sulit untuk murojaah karena tidak ada Quran yang lain, tidak ada hadis, berarti ini tidak dihitung kita ininya. Oke, maten Bapak, oke, Bapak Rumus, ini sampun terlalu suram.